Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelas Teknik Informatika 2019B dengan NIM 19051204102. Di sini saya akan menjelaskan tentang kabel UTP. Seiring kemajuan zaman, perkembangan jaringan komputer wireless semakin pesat. Meskipun begitu, ternyata masih ada masyarakat yang menggunakan jaringan komputer berbasis kabel. Hal tersebut biasanya diterapkan pada jaringan lokal atau biasa disebut LAN. Kelebihan dari jaringan berbasis kabel adalah tingkat interferensi sinyal yang cukup kecil ketimbang jaringan wireless. Sedangkan kekurangan dari jaringan berbasis kabel adalah fleksibilitasnya yang terbatas dan rawan terputus di antaranya sambungannya. Terlepas dari adanya kelebihan dan kekurangan jaringan kabel, buktinya jaringan ini masih digunakan oleh masyarakat hingga kini. Salah satu penerapannya adalah menggunakan kabel UTP. Kabel UTP adalah salah satu jenis kabel jaringan yang menjadi media transmisi paling banyak digunakan untuk membuat sebuah kabel jaringan komputer lokal. Alasannya karena harganya yang relatif murah, mudah dipasang, dan bisa diandalkan. Sesuai namanya, kabel ini terdiri dari kabel pasangan yang berpilin atau terbelit yang tidak dilengkapi pelindung. Fungsi lilitan ini adalah untuk mengurangi interferensi dan korslet pada transmisi data. Korslet adalah suatu sambungan tidak diinginkan yang terjadi pada satuan komunikasi. Bicara soal kabel UTP, ada beberapa jenis kategori kabel UTP ini yang menunjukkan kualitas dan jumlah kerapatan lilitannya, di mana semakin tinggi kategorinya, maka akan semakin rapat lilitannya. Dalam jaringan LAN atau yang biasanya menggunakan Ethernet, sudah dikenal dua jenis kabel jaringan, yaitu kabel strike dan crossover, di mana keduanya memiliki fungsi yang berbeda berdasarkan perangkat keras jaringan komputer yang digunakan. Kabel strike biasanya digunakan untuk menghubungkan koneksi dari port ke switch atau ke hub. Sedangkan kabel cross digunakan untuk koneksi point to point antara dua komputer atau host yang dihubungkan lewat Ethernet card atau LAN card. Selanjutnya yaitu perbedaan kabel crossover dan strike. Perbedaan antara kabel crossover dan strike terletak pada susunan warna pin pada konektor RJ45 yang terdiri dari 8 warna yang berbeda. 8 warna tersebut adalah jingga, putih jingga, biru, putih biru, hijau, putih hijau, coklat, dan putih coklat. Untuk beberapa jenis kabel kualitas tertentu, biasanya hanya menggunakan warna tunggal untuk semua pin. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati ketika hendak menyambungkan kabel jenis ini. Kemudian yaitu kabel strike. Untuk membuat kabel UTP dengan tipe strike, beberapa orang menerapkan cara twin side, yaitu menyamakan susunan antara kedua ujung konektor RJ45 tanpa memperhatikan susunan warna yang dipakai. Yang digunakan adalah susunan warna menurut standar internasional yang telah dinamakan oleh Cisco sebagai urutan kabel tipe D568A dan D568B. Fungsi dari tiap pin bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Dari gambar di samping, kabel nomor 1 dan 2 meneruskan penerimaan sinyal dari uplink port, sedangkan kabel nomor 3 dan 4
digunakan untuk meneruskan pengiriman sinyal ke uplink port. Kabel jenis ini bersifat untuk meneruskan transmisi data. Berdasarkan fungsi dari tiap pin tersebut, maka contoh penggunaan kabel tipe strike adalah sebagai berikut. 1. Menghubungkan komputer dengan switch atau hub. 2. Menghubungkan komputer dengan jaringan LAN pada modem kabel atau DSL. 3. Menghubungkan router dengan jaringan LAN pada modem kabel atau DSL. 4. Menghubungkan switch ke router. 5. Menghubungkan hub ke router. Selanjutnya yaitu kabel crossover. Kabel crossover adalah kabel LAN yang memiliki urutan warna kabel yang berbeda pada kedua ujung konektor RJ45. Dari susunan warna yang telah disusun, Anda tinggal menukar urutan pin atau warna di salah satu ujung konektor RJ45 yang Anda pasang, di mana urutan warna yang ditukar adalah urutan ke-1 dengan yang ketiga dan urutan warna yang kedua dengan yang ke-6. Intinya adalah salah satu ujung RJ45 menggunakan susunan T568A dan ujung satunya lagi menggunakan susunan T568B. Urutan warna pada tipe T568A yaitu putih hijau, putih jingga, biru, putih biru, jingga, putih, coklat, dan coklat. Urutan warna pada tipe T568B yaitu putih jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Fungsi dari tiap pin bisa dilihat pada gambar di bawah ini ya. Dari gambar di samping terlihat bahwa kabel ini lebih diperuntukkan untuk komunikasi antar host yang masing-masing akan mengolah data yang diterima atau dikirimkan. Contoh penggunaan kabel crossover yang pertama yaitu menghubungkan dua buah komputer secara langsung. Yang kedua, menghubungkan dua buah switch. Yang ketiga, menghubungkan dua buah hub. Yang keempat, menghubungkan switch dengan hub. Yang kelima, menghubungkan komputer dengan router. Yang keenam, dari 8 buah kabel yang berada di dalam kabel UTP ini, baik kabel UTP strike ataupun crossover, hanya 4 kabel saja yang digunakan dalam transmisi data, yaitu kabel pada pin nomor 1, 2, 3, dan 6. Cara membuat kabel LAN dari kabel UTP. Untuk membuat kabel jaringan menggunakan kabel UTP ini terdapat beberapa komponen yang perlu kalian siapkan. Di antaranya yaitu yang pertama kabel UTP, yang kedua konektor RJ45, yang ketiga tang crimping, yang keempat RJ45 LAN tester. Kemudian kita akan mempraktekannya dengan cara membuat kabel LAN dari kabel UTP. Yang pertama yaitu tekan tombol start, kemudian gunting pembatasnya, lalu tata kabelnya. Kita kali ini akan praktek membuat kabel UTP D568A. Kemudian luruskan kabel yang terlilit dengan tangan. Selanjutnya yaitu kita urutkan kabel dari yang kiri yaitu berwarna putih hijau, kemudian dilanjutkan dengan hijau polos, kemudian putih oranye, selanjutnya biru polos, kemudian putih biru,
sabuk putih biru yaitu oranye polos. Nah, kemudian yaitu putih coklat, dan yang paling kanan yaitu coklat polos. Jika sudah, kita akan rekatkan dengan konektor RJ45. Jika sudah rekat begini, kita crimping dengan tang crimping. Kemudian kita coba pakai tester. Jika berwarna hijau, kita akan berhasil mempraktekannya. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.